Malam itu kampung kecil di pinggir sawah mulai sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar pelan. Di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki tua duduk termenung di teras bambu. Wajahnya terlihat lelah, tatapannya kosong memandang jalanan yang gelap. Namanya Pak Rahmat. Dulu ia dikenal baik dan rajin ibadah. Tapi hidup beberapa tahun terakhir membuat hatinya berubah. Usahanya bangkrut. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Tetangga yang dulu dekat mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Pak Rahmat merasa dirinya tidak lagi berarti. Untuk apa aku hidup kalau tak ada yang peduli? Gumamnya lirih. Suatu malam setelah sholat Isya di mushola kecil kampung, Pak Rahmat duduk sendirian di saf paling belakang. Seorang ustaz muda menghampirinya sambil tersenyum hangat. Pak, kenapa sendirian terus akhir-akhir ini? Pak Rahmat hanya tersenyum hambar. Saya merasa hidup saya sudah kosong, Ustaz. Ustaz itu duduk di sampingnya lalu berkata, pelan. Pak Rahmat pernah mendengar surat Al-Kautsar? Tahu sedikit. Surat pendek itu kan? Ustaz mengangguk. Lalu dengan suara tenang ia membaca, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Pak Rahmat diam mendengarkan. Ustaz itu melanjutkan, surat ini turun saat Rasulullah sedang dihina dan disakiti. Orang-orang menganggap Rasul tidak punya harapan karena anak lelakinya meninggal. Mereka berkata Rasul akan terputus dan dilupakan. Pak Rahmat mulai memperhatikan, tapi Allah justru menenangkan Rasul lewat surat ini. Allah bilang Rasul diberi nikmat yang banyak. Bukan hanya harta, tapi juga kasih sayang, iman, kesempatan berbuat baik, dan nama baik yang terus dikenang sampai akhir zaman. Angin malam berhembus pelan. Pak Rahmat menunduk. Kadang kita merasa hidup kosong karena melihat apa yang hilang. Padahal Allah masih memberi begitu banyak nikmat. Kalimat itu seperti mengetuk hati Pak Rahmat. Ia mulai mengingat tubuhnya masih sehat untuk berjalan ke mushola. Ia masih bisa mendengar suara azan. Masih ada nasi hangat walau sederhana. Masih ada orang yang menyapanya. Masih ada waktu untuk sujud. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Rahmat menangis dalam doa. Hari-hari berikutnya perlahan berubah. Pak Rahmat mulai rajin ke mushola lagi. Ia membantu membersihkan halaman. Kadang ia membagikan singkong rebus kepada anak-anak kecil yang mengaji. Anehnya hatinya mulai terasa ringan. Ia sadar, bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Beberapa pemuda kampung yang dulu jarang bicara kini sering datang membantu Pak Rahmat. Bahkan ada yang meminta diajarkan bertani. Suatu sore, Pak Rahmat tersenyum melihat anak-anak kecil berlari di depan rumahnya. Ia teringat surat pendek itu lagi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang